warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum KOWANI, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, MPD, para Ketua KOWANI, Sekretaris Jenderal KOWANI Ibu Titin Pamuji, SP, Ketua Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ibu Eri Simanjuntak, Wasekjen yang membidangi bidang organisasi dan keanggotaan Ibu Dr. Anda Widarmi Wijana MM, para Dewan Pimpinan KOWANI, tim khusus KOWANI Ibu Sri Yuliati Sugiri, para pengurus bidang sosial, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, dan bidang lingkungan hidup sebagai peserta orientasi dan tatap muka tahap kedua, pengurus bidang organisasi dan keanggotaan yang saat ini sedang bertugas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara orientasi tatap muka Dewan Pimpinan KOWANI dengan pengurus bidang KOWANI, yaitu bidang sosial, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, dan bidang lingkungan hidup. Acara orientasi dan tatap muka Dewan Pimpinan KOWANI dan pengurus bidang adalah merupakan salah satu program kerja bidang organisasi dan keanggotaan hasil rapat kerja 1 KOWANI tahun 2020 melanjutkan amanah Kongres 25 KOWANI tahun 2019. Acara ini mengambil tema memperkuat konsolidasi dan membangun sinergi untuk KOWANI yang lebih maju. Tujuan dan target. Tujuan, secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan kesatupaduan visi dan misi KOWANI serta meningkatkan tanggung jawab pengurus terhadap peran dan tugas masing-masing guna mencapai tujuan organisasi. Adapun secara khusus, kegiatan ini bertujuan, 1. Memperkenalkan Dewan Pimpinan KOWANI dan para pengurus bidang agar terjalin silaturahmi yang baik. 2. Dewan Pimpinan KOWANI dan pengurus bidang agar lebih mengerti tentang hasil Kongres 25 KOWANI tahun 2019, yaitu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOWANI, tata kerja KOWANI, dan atribut KOWANI. Yang ketiga, meningkatkan semangat dan kualitas kinerja bidang. Target. Pertama, terlaksananya kepengurusan baik secara organisasi dan manajerial dengan profesionalisme dan kualitas pengabdian sesuai harapan. Kedua, terhimpunnya potensi pengurus bidang dalam satu kekuatan sinergis dan terpadu. Tiga, terbangunnya kebersamaan dan kekompakan para pengurus bidang. 4. Tersosialisasinya hasil-hasil Kongres 25 KOWANI tahun 2019. Yang kelima, terwujudnya standar kualitas kepengurusan. Peserta tahap 2 ini terdiri dari Dewan Pimpinan KOWANI 27 orang, bidang sosial, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga 19 orang, bidang ketenagakerjaan 11 orang, bidang politik 5 orang, bidang lingkungan hidup 17 orang, dan sebagai panitia bidang OK 20 orang, jadi jumlahnya 90 orang. Susunan acara, pembukaan tadi sudah, kemudian laporan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, ketiga doa, 4 sambutan atau pengarahan Ketua Umum KOWANI, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, MPD, perkenalan Dewan Pimpinan KOWANI yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Widarmi Wijana MM. Kemudian perkenalan pengurus bidang yang akan dipandu oleh saya sendiri dan akan saya serahkan ke ketua bidang masing-masing untuk memperkenalkan pengurus bidangnya. Kemudian penyampaian materi ADART, penyampaian dari tata kerja KOWANI, penyampaian materi atribut KOWANI, kemudian rangkuman penjelasan tim khusus KOWANI tentang ADART, tata kerja, dan atribut KOWANI oleh Ibu Yuliati Sugiri, kemudian tanya jawab, kemudian penyerahan souvenir. Ada souvenir dari Ibu Ketua Umum KOWANI, Ibu Giwo, nanti akan diundi dan akan ada penyerahan kepada pengurus bidang.
Yang hadir, yang tidak hadir nggak dapat. Penutup. Yang berikutnya adalah penutup. Baiklah, acara berikutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriana dari pengurus bidang OK. Kepada Ibu Fitriana, kami silakan. Masih mute, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD. Yang terhormat para Dewan Pimpinan Kowani. Yang terhormat para pengurus bidang Kowani. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan orientasi dan tatap muka Dewan Pimpinan Kowani dan pengurus bidang Kowani. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan pagi hari ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriana. Acara berikutnya adalah pengarahan dari Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo. Kami silakan. Terima kasih Ibu Insinyur Anggraini Purnami MM sebagai Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, semangat pagi, salam ibu bangsa. Yang saya sayangi, saya banggakan, ibu-ibu, pengurus Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, dan pengurus bidang sosial, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, pengurus bidang ketenagakerjaan, pengurus bidang politik, dan pengurus bidang lingkungan hidup, dan para narasumber dari bidang OKA, dan para ketua koordinator yang hadir pada saat ini seperti Prof. Masito, tadi saya melihat Ibu Susiana,
Kemudian baru saya lihat tadi, kemudian izin Ibu Titin, karena Ibu Titin sekarang sedang berada di rumah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, Hadir. hadir. Sudah, Hadir, Bu. alhamdulillah. Kemudian para ketua bidang Soskeskel, Ibu Ningkalila, bidang ketenaga kerjaan, Ibu hadir tidak ya Ibu? Ibu Georgia. Hadir, Bu. Oh, hadir ya. Tadi nggak kelihatan soalnya itu wajahnya. Ibu Amelia, kemudian ketua bidang politik, Ibu Kori Sukoco, saya lihat hadir. Kemudian Ibu ketua bidang lingkungan hidup, Ibu Sri Sumiati, hadir tidak? Tentunya kalau pertemuan dengan para pengurusnya. Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah. Mana, Bu? Ya. Bentar. Di mana nih? Oh, ya hadir berbaju hijau, cantik sekali, Bu. Sesuai dengan tema lingkungan, warna hijau. Terima kasih, Ibu. Dan para pengurus bidang OKA yang bertugas menjadi panitia pada hari ini, dan ketua koordinator bidang OKA dan bidang humas, Ibu Eri Simanjuntak. Tidak hadir, Bu. Oh, kemana beliau? Izin gitu, Bu. Izin. Hanya Oh, izin. iya, iya. Dan Ibu Sugiri. Ibu Sugiri hadir? Bu Neni hadir? Tadi Bu Giri hadir. Mana? Hadir, Bu Giri. Hadir tadi. Giri. Bu Giri. Bu Giri. Oh, ya sudah, ya. Ada, Bu. Baiklah. Tentunya walaupun pada saat ini jumlahnya hanya 57 ya, Bu. Tidak seperti pada waktu awal jumlahnya hampir 100. Apakah mungkin karena jumlah dari pengurus bidangnya atau karena absennya? Tentunya Ibu Neni sudah mempunyai data siapa yang izin, siapa yang absen, dan siapa yang hadir. Karena pada waktu yang lalu ada pertanyaan dari pengurus bidang, kalau tidak salah, atau ketua bidang, bagaimana mengabsensi kehadiran dari para pengurus jika dilakukan di dalam Zoom meeting ini. Nah, jadi Bu, tentunya kita harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada para pengurus yang hadir. Kemudian juga kita juga harus dapat menyikapi perbedaan antara pengurus yang rajin hadir maupun pengurus yang sering absen. Itu harus ada sikap dari bidang OKA. Sudah diabsen, baik. Ibu? Mbak Amel? Sudah dilakukan absensi, Bu, sekarang, saat ini? Oh, begitu, ya. Oleh Mbak Amelia. Ya. Jadi absensinya mungkin pada waktu awal ini bisa dilakukan dengan yang mempunyai laptop screen picture. Ya. Kemudian semua halaman di screen picture. Kemudian pada waktu awal, kemudian pada waktu pertengahan di screen picture, kemudian pada waktu akhir juga di screen picture. Begitu Bu absensinya. Jadi bukan hanya awal saja. Karena mungkin mereka ini bisa hadir pada waktu awal, setelah itu left. Kemudian pada awal tidak hadir, kemudian pada akhir hadir. Demikian Bu Neni. Ya, siap. Baiklah, pertama-tama tentunya kita menyampaikan selalu memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita semua diberikan nikmat iman, nikmat sehat,
dan nikmat waktu sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam bulan haji yang ke-9 ini. Ke-9 Asyura, yang dimana juga ada sunnahnya bahwa kalau kita melakukan puasa bagi muslim, itu katanya dosa kita yang akan datang 1 tahun itu bisa dihapuskan, ya insya Allah. Kalau tidak dihapuskan, kita ditinggikan derajatnya, begitu. Nah, jadi ini di bulan bulan haji, besok kita merayakan hari raya haji. Tentunya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat hari raya Idul Adha. Semoga apa yang kita lakukan, kita berikan, mendapatkan pahala dan ibadah yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada hari ini saya senang sekali melihat wajahnya ibu-ibu, semua sehat-sehat, semua cantik-cantik, yang sebenarnya kita masih masuk dalam masa keprihatinan di era pandemi COVID-19, di mana peningkatan dari hari ke hari ini makin bertambah jumlahnya. Kemarin jumlahnya bisa sampai 400 yang terpapar COVID-19. Artinya apa? Artinya kegiatan Zoom meeting ini tentunya di lingkungan Koani perlu dilanjutkan, perlu diteruskan sampai kondisi aman, kondisi yang kondusif untuk kita bertatap muka di dalam kegiatan Koani melalui kegiatan offline di kantor Koani dan lain sebagainya. Jadi pada waktu yang lalu kita lakukan rapat Dewan Pimpinan Koani, di mana rapat Dewan Pimpinan Koani merupakan suatu suatu role model bahwa kita dapat melakukan kegiatan tatap muka dengan aman, dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetapi kalau kita melihat sekarang kondisinya di wilayah, karena kantor Koani berada di wilayah di DKI Jakarta, di mana masih wilayah red zone, di mana masih wilayah yang Jakarta Pusat juga termasuk wilayah yang mencekam. Jadi saya sebagai ketua umum menyarankan kalau tidak penting banget, lebih baik kita hindarkan untuk pertemuan tatap muka dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah kerumunan begitu. Jadi kalau misalnya waktunya harus bertemu, ya kita tetap jaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan. Dan menikmati hidangan juga tidak bisa melalui buffet, atau jadi masing-masing kita mendapatkan makanan kita seperti nasi box dan lain sebagainya. Demikian Ibu-Ibu. Jadi pertemuan ini tentunya pertemuan yang kedua yang dimana dihadiri oleh bidang Soskeskel, bidang lingkungan hidup, bidang politik, kemudian bidang ketenagakerjaan. Yang besar harapan saya di dalam acara ini tentunya menjadi suatu momentum yang tepat untuk kita dapat mengevaluasi atau merefleksi diri, walaupun kita baru sebagai pengurus Kongres Wanita Indonesia selama berapa bulan Bu Neni? Selama 7 bulan ya kita bertemu. Tentunya saya mengharapkan bahwa
dalam kesempatan ini, dalam kegiatan ini, baik itu Dewan Pimpinan Kowani, baik itu seluruh pengurus bidang, baik itu segenap pengurus Kowani dapat lebih memahami tugasnya dengan baik dan mampu melaksanakannya, serta dapat membangun kultur organisasi yang tetap mempertahankan sifat kekeluargaan dengan penuh kasih sayang antara internal anggota Kowani. Jadi mohon untuk dipahami, mohon untuk dimasukkan di dalam relung hati, dimasukkan ke dalam back mind kita bahwa kita ini di dalam kepengurusan Kowani lebih mempertahankan azas kekeluargaan dengan penuh kasih sayang di antara kita semua. Tetapi lebih daripada itu juga kita tentunya harus mempunyai komitmen dan bertekad untuk bersama-sama memajukan dan memberdayakan serta memperjuangkan harkat martabat perempuan sesuai di dalam visi misi Kongres Wanita Indonesia, sesuai dengan sasaran dan tujuan dan strategi, di mana mengenai misi dari Kowani yaitu mempertahankan Kowani sebagai aset bangsa yang mampu melanjutkan pengawasan sosial untuk terciptanya demokrasi, keadilan, dan peri kemanusiaan, serta pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa, dan bertanggung jawab. Kembali lagi bahwa kita banyak menyelenggarakan program-program dari pemerintah, tapi kita harus tetap kepada core kita. Kita tetap, walaupun kita melaksanakan program pemerintah, tapi kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi di dalam kegiatan yang tujuannya adalah pemerintah yang bersih, jujur, berwibawa, dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu seluruh pengurus Dewan Pimpinan Kowani dan seluruh pengurus bidang-bidang secara terus-menerus, jangan bosan-bosan, kita harus tetap mempelajari, memahami tentang Kowani, sehingga kita bisa menemukan rohnya dan marwahnya Kowani apa yang diinginkan. Nah, seperti saya sebagai ketua umum sudah memasuki 2 periode, tetapi saya selalu kadang-kadang kalau ada ragu bertanya, selalu membuka anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi ADART merupakan buku pintar dari kita semua. Nah, kepengurusan organisasi Kowani bukan seperti kepengurusan yang lain, yang di mana kita memilih ketua umum, kemudian ketua umum yang memilih kepengurusannya, diserahkan kepada ketua umum untuk memilih kepengurusannya. Baik itu ketua umum, baik itu ketua bidang, baik itu ketua, untuk memilih yang mana yang cocok untuk melaksanakan program bersama seperti organisasi lain. Di sini seluruh Dewan Pimpinan Kowani dipilih oleh Kongres, oleh peserta Kongres. Nah, jadi di mana kita tidak bisa di dalam kepengurusan itu saya maunya ketua bidang ini tidak bisa begitu. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, cocok tidak cocok, harus cocok. Bisa tidak bisa, harus bisa. Mau tidak mau, harus mau
bersama-sama menjadi satu di dalam satu wadah perjuangan Kongres Wanita Indonesia. Nah, baik itu juga bukan hanya berlaku di dalam Dewan Pimpinan Kowani, berlaku juga di dalam kepengurusan. Tidak bisa misalnya dalam satu bidang ada 2 pengurus dari organisasi yang sama. Itu tidak bisa. Kita maunya biar jalan deh, karena ini sohib kita gitu. Saya nggak mau lah yang lain, itu tidak bisa begitu. Itu memang sudah ditentukan di dalam kongres yang merupakan putusan organisasi yang membawa benderanya masing-masing seperti tercantum di dalam ADART bab 2 pasal 8 mengenai persyaratan Dewan Pimpinan dan seluruh pengurus. Nanti akan dijelaskan oleh para narasumber dari bidang OKA. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu harus paham betul, harus paham benar mengenai persyaratan ini. Yang sebenarnya hal ini sudah dipahami dari sebelum kita masuk ke Kowani. Nah, mungkin nanti ini sebagai catatan bidang OKA untuk dalam kegiatan muker, musyawarah kerja, maupun di dalam kongres yang akan datang. Kita harus selalu mensosialisasikan ini. Begitu. Kalau sudah masuk di dalam kongres Kowani, itu tidak bisa ego kita dibawa di dalam Kowani. Kita harus bisa membaur, kita harus sudah menjadi satu keluarga. Nah, jadi pada hasil Kongres ke-25 itu tidak banyak perubahan, tidak banyak perubahan dari Kongres hasil ke-24 ya. Bahwa prinsipnya tidak banyak yang berubah, aturan main, aturan perlibatan, kemudian kita juga tidak memerlukan peningkatan dari yang merubah hasil Kongres ke-24 yang lalu secara struktural itu tidak ada. Nah, oleh karena itu kita tentunya harus tetap diharapkan soliditas dan solidaritas dari kita semua harus ditingkatkan. Sinergi kita secara internal maupun eksternal di lingkungan Kowani dan mitranya yang telah terjalin selama ini pada kepengurusan yang lalu itu harus tetap dipelihara, harus tetap ditingkatkan dan ditambah networknya, karena banyak juga pengurus yang baru pada periode hasil Kongres ke-25. Nah, memang kita melihat dari kepengurusan sudah 7 bulan ini, saya berharap para Dewan Pimpinan Kowani dan para pengurus harus dapat sudah mempelajari situasi dalam rangka mengakselerasi capaian yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Walaupun sekarang kondisi pandemi COVID-19, tapi kita tetap diminta untuk menjalankan program. Tidak bisa merubah total program kerja. Program harus dilaksanakan, tentunya disesuaikan dengan era masa pandemi COVID sekarang, begitu. Seperti kegiatan ini yang sebenarnya kita face to face, kemudian dari DP Kowani juga berkunjung ke organisasi anggota, itu juga tetap dilakukan dengan melalui Zoom meeting ini atau melalui kegiatan daring ini, begitu. Nah, jadi Bu Neni juga mohon nanti bidang OKA tetap menjalankan pertemuan dengan organisasi anggota tetap dijalankan setelah kegiatan orientasi dengan para pengurus sudah selesai tentunya. Kemudian tentunya kita semua sudah mempunyai suatu ilmu berbekal dengan apa yang telah
dicapai baik itu dari masing-masing pengurus, dari organisasi anggota yang mengirim, karena saya yakin organisasi yang mengirim kita itu tentunya orang-orang yang telah dipilih oleh organisasi induknya, ya, tidak sebagai pengurus baru kemudian dikirim di Kowani. Itu biasanya yang sudah mateng, kemudian yang sudah mempunyai pengalaman, yang sudah menjadi pengurus lama, baru dikirim ke Kongres Wanita Indonesia. Dan juga banyak para ketua dari organisasi anggota yang menjadi pengurus di Kowani. Nah, jadi tentunya saya harapkan bahwa secara konsep peningkatan merupakan kebutuhan perubahan dan peningkatan merupakan kebutuhan setiap organisasi yang ingin maju dan dinamis, bergerak sesuai dengan tujuan, kemudian tuntunan arus, era, dan zamannya. Kemudian ke depannya juga kita harus tetap selalu mengupgrade diri berdasarkan perkembangan dan dinamika tuntunan zaman serta hasil evaluasi yang dihasilkan. Karena setiap organisasi kita harus mempunyai indikator seperti MIL, monitoring, evaluasi, learning, accountability. Nah, jadi setiap program dilaksanakan harus kita mengevaluasi, harus kita melakukan monitoring, baik itu pengawasan yang melekat dari Dewan Pimpinan Kowani maupun para pengurusnya. Kemudian juga kesiapan organisasi juga kita harus dalam kondisi ini diperlukan untuk menghadapi perubahan ini dan merupakan suatu tantangan yang besar di mana kita mempersiapkan SDM yang handal serta mampu survive di tengah arus perubahan yang masif seperti sekarang ini dan begitu cepat. Perubahan yang tidak mengenal kompromi ini dihadapi serta diantisipasi serta proaktif dengan kemampuan yang antisipatif, adoptif, adaptif, kreatif, dan inovatif. Seperti yang tidak biasa, misalnya memegang laptop, itu harus mau tidak mau kita harus bisa begitu. Kemudian yang tidak mengerti Zoom atau Skype itu kita harus selalu dapat menyesuaikan diri. Kalau tidak paham kita sendiri bisa bertanya kepada anak, lingkungan, dan Kowani juga memberikan satu fasilitasi, ada pembelajaran mengenai bagaimana mengenai teknik kita menggunakan Zoom, kita sebagai host, kita sebagai peserta, kita sebagai host kita bertugas share screen dan lain sebagainya. Itu sudah pernah dilakukan kemarin oleh bidang IPTEK, Diktekbud. Saya mengharapkan bahwa ibu-ibu yang hadir di sini tentunya sudah mengikuti kegiatan tersebut. Kalau belum pernah mengikuti, nanti akan diadakan lagi. Kebetulan ada Ibu Widarmi sebagai Waksekjen yang membidangi Diktekbud. Karena tadi saya melihat rename saja masih belum belum paham. Nah, sedangkan itu rename itu adalah merupakan suatu bagian yang basic, bagian dasar kita harus paham. Kadang-kadang mute atau unmute, bisu atau buka suara itu juga tidak bisa. Nah, itu suatu pengetahuan yang sangat basic. Belum lagi kalau kita sebagai narasumber kita harus bisa share screen,
belum lagi kita bagaimana cara record, bagaimana kita etika dan lain halnya sebagainya. Nah, seperti itu maksud saya harus kita selalu antisipatif secara proaktif. Nah, disinilah fungsi dan peran manajemen organisasi yang sangat dibutuhkan, di mana kita tetap merencanakan, mengelola, memberdayakan seluruh sumber daya dan potensi yang ada untuk menghadapi perubahan. Serta kita harus sering bersinergi, saling memperkuat, saling mengisi, saling menyempurnakan untuk bekerja dengan baik dalam pola asah, asih, asuh, ajar, amal. Jadi Dewan Pimpinan Kowani itu adalah satu teamwork. Kemudian pengurus bidang adalah suatu teamwork. Tidak ada satu yang harus bahwa ini adalah kerjaan saya, ini adalah bukan kerjaan dia. Nah, itu hal seperti itu sebaiknya dihindari. Ya, dari bidang OK, contohnya ya bidang OK yang keluar, dari bidang bidang naker yang muncul, tidak ada satu yang muncul bahwa ini adalah yang dia yang mengerjakan. Yang lain adalah yang diabaikan, karena bagaimanapun kita dalam organisasi, federasi, organisasi yang mempunyai manajemen yang profesional, tetapi pengurusnya adalah volunteer. Jadi bagaimanapun kita sebagai volunteer, kita sebagai mencari amal ibadah, kita mencari pahala di organisasi, tapi kita dituntut profesional karena kita di dalam organisasi yang mumpuni, organisasi yang mempunyai sejarah, yang organisasi yang merupakan satu aset bangsa yang dari tahun 1928. Kemudian saya rasa seluruh jajaran Kowani, baik di DP Kowani maupun sebagai pengurus bidang juga perlu menyadari hal ini sehingga mampu menghadapi kompleksitas tantangan. Nah, baik tantangan di dalam internal maupun eksternal. Nah, jadi harus ada penyamaan persepsi, pola pikir, pola tindak demi capaian yang lebih baik ke depan. Dan pada kenyataannya juga Kowani pada masa bakti 2019-2024 semakin masuk di dalam pengaruh industri 4.0 dan juga society 5.0. Nah, sesuai dengan tema dari Kongres ke-25. Nah, pada waktu itu saya bilang, ini ibu-ibu siap nggak sih buat tema seperti ini, pengaruh industri 4.0 dan society 5.0. Siap Bu, siap. Lalu saya tanya satu contohnya mengenai teknologi, pada nggak ngerti. Nah, saya bilang gimana nih? Ya sudah, sedangkan ini tema udah dibuat, udah diajukan ke presiden. Nah, yang saya baru aware, saya nanya sama ibu-ibu, apa sih, waktu itu kalau nggak salah ada tim ahli juga rapat ya, H-7. Apa sih artinya industri 4.0? Ya begitu Bu Giwo, sudah masukin industri 4.0. Nah, kok jawabannya seperti ini? Terus masuknya society apa? Nggak begitu paham. Nah, lalu saya bilang connecting women seperti apa? Itu masuk di dalam era digital, era industri 4.0. Waduh, nggak ngerti. Itu kalau nggak salah H-7. Saya bilang ini harus diganti, tapi nggak mungkin. Bapak Jokowi sudah mengetahui ini. Waduh, ternyata benar-benar Tuhan menunjuk kepada kita bahwa nih, berani nih ibu-ibu nih, industri 4.0 dan society 5.0. Akhirnya kita dikasih kondisi era pandemi COVID-19 ini. Begitu. Nah, pada waktu rapat DP pertama Kowani banyak yang tidak paham. Ya, contohnya Ibu Susiana tuh yang ahli teknologi. Kita Skype call aja waktu itu, Skype call kalau nggak salah ya Bu Titin ya. Aduh Bu, kita nggak bisa, belum bisa lah, inilah belum di-download lah, belum ini, alasan banyak.
kemudian yang lain juga banyak alasan. Dari 24 yang hadir berapa waktu itu? 19 apa 18. Tapi akhirnya alhamdulillah sampai saat ini ternyata yang paling ibu-ibu sangat semangat dan terus melakukan zooming ini. Kalau tidak ada zooming kayaknya sepertinya ada yang hilang. Nah, seperti itulah kita memasuki adaptasi kebiasaan baru, dan kita juga harus committed, kemudian harus menjalankan program hasil kongres ini dari tahun 2019 sampai 2024. Ya, ini kita nanti akan memasuki Society 5.0. Tentunya bukan karena pandemi COVID-19, tapi kita bisa melakukan hal ini. Kemudian seperti selalu kita menyampaikan bahwa merdeka melaksanakan dharma. Nah, itu adalah suatu pengabdian yang sebenarnya. Jadi bukan hanya slogan saja. Tentunya bahwa kita berharap bahwa kita harus berperan secara proaktif dan jangan sekali-kali kita pasif sehingga kita menjadi beban organisasi. Nah, yang artinya merdeka melaksanakan dharma, kita melaksanakan program kita dengan bebas tanpa diintervensi oleh pemerintah maupun stakeholder sesuai dengan hasil kongres. Kemudian salam ibu bangsa, saya selalu menyampaikan hal itu dengan maksud bahwa itu adalah bukan keinginan Ketua Umum Kowani, bukan keinginan Sekjen Kowani, itu adalah hasil dari Kongres pada tahun 1935, di mana setiap wanita, setiap perempuan wajib menjadi ibu bangsa yang menyiapkan generasi penerus yang handal, yang berakhlak, yang tangguh, yang kompetitif, yang siap menghadapi segala tantangan zaman. Nah, itu adalah tugas dari seorang ibu bangsa menyiapkan generasi penerusnya. Nah, jadi kalau saya menyampaikan salam ibu bangsa, nah jawabnya merdeka melaksanakan dharma. Itu bukan dibuat-buat oleh pengurus Kowani, tetapi yang dibuat hasil dari kongres untuk diamanahkan, untuk dijalankan dari hasil keinginan founding mother pada tahun 1935. Di mana Hari Ibu juga adalah itu hasil Kongres Kowani, di mana hari ulang tahun Kowani diusulkan kepada Presiden untuk menjadi Hari Ibu yang diperingati oleh seluruh masyarakat yang bukan hari libur. Itu perlu diketahui oleh seluruh pengurus. Jadi Hari Ibu itu adalah hari ulang tahun Kowani, di mana dikenal Hari Pergerakan Perjuangan Perempuan Indonesia. Nah, ibu-ibu yang berwadah di Kongres Wanita Indonesia itu adalah kita meneruskan perjuangan keinginan dari founding mother pada masa itu. Nah, kemudian juga saya mengharapkan bahwa marilah kita terus bergotong royong, saling membantu, saling mendukung, bukan saling menjelekkan satu sama lain untuk kepentingan dirinya. Kita harus saling mendukung, saling membantu, dengan kita juga dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kita tunjukkan keprofesionalisme kita, kita tunjukkan ibu bangsa kita sebagai pengurus Kowani, ya, dengan berpedoman bahwa kita harus disiplin, kita harus proaktif, kita harus berkreatif, inovatif, dinamis, transparan, dan juga kita rela berkorban, ya, baik itu berkorban waktu, tenaga, pikiran, daya, dana. Nah, pada masa lalu itu berkorban dengan jiwa dan raga, begitu, bukan hanya materi. Nah, kita diminta sekarang hanya berkorban waktu kok, berkorban tenaga, pikiran, daya, dan kadang dana. Nah, untuk demi perempuan, anak
nusa dan bangsa. Nah, hanya itu saja yang kita diminta untuk berkorban untuk Kongres Wanita Indonesia. Kemudian mengenai tata kerja Kongres Wanita Indonesia, di mana para pengurus harus kembali ya memahami, ya melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang tercantum di dalam ADART. Nah, jadi segala sesuatunya ini tentunya harus dikerjakan berdasarkan koordinasi melalui ketua bidang, melalui ketua koordinator. Nah, kadang-kadang ada yang langsung kepada ketua umum, ya, tanpa melalui ketua koordinator, ya. Untung saja, alhamdulillah, bahwa ketua umumnya mempunyai kesabaran yang lebih. Jadi, nah, kadang-kadang saya harus saya harus melayani. Nah, tapi kalau dikembalikan lagi bahwa ketua bidang ini harus lebih internal berkomunikasi dengan ketua koordinatornya. Nah, jika ada satu masalah, baru hal ini disampaikan kepada Ketua Bidang OKK, Ibu Anggreni Purnama. Nah, baik itu di dalam pengurus bidang juga seperti itu. Nah, bukan seperti misalnya pengurus bidang tiba-tiba langsung kepada ketua koordinator, itu masih ada. Nah, bukan sebaiknya, itu menurut aturan ADART ya harus dibicarakan secara internal dulu, baru kepada ketua koordinator. Demikian juga sebaliknya yang berada di Dewan Pimpinan Kowani, begitu. Jadi kesoliditasan dari kepengurusan masing-masing bidang ini kita menilai bukan dari para pengurusnya, tapi kita menilai dari kabitnya. Kabitnya bisa tidak merangkul, mengajak kerjasama, gotong royong, kemudian menekankan pemahaman dan selalu diingatkan. Jadi yang tugasnya mengingatkan untuk pemahaman ADART, kemudian misalnya contohnya aturan pakai seragam dan lain-lain, itu bukan bidang OK saja, tetapi ketua bidangnya harus selalu mengingatkan. Bahwa harus selalu mengingatkan, misalnya absen berapa kali, 3 kali absen berturut-turut, itu ada sanksinya, ya Bu Anggreni ya, nanti bisa disampaikan gitu. Jadi tidak semena-mena kita bisa sebagai pengurus Kowani seenak EDW itu nggak bisa. Itu ada aturan, ada bukunya di dalam ADART begitu. Dan yang mengingatkan adalah ketua bidangnya. Kemudian juga kita sebagai ibu bangsa, kita diharapkan sebagai suatu panutan, bukan hanya di dalam rumah tangga, tetapi di dalam organisasi. Begitu, baik itu ketua bidang maupun masing-masing pengurus. Nah, saya rasa demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya yang baik selama ini, karena saya menganggap bahwa para pengurus Kowani, baik itu pengurus bidang maupun Dewan Pimpinan Kowani adalah merupakan suatu aset yang sangat berharga bagi saya, bagi Ketua Umum, dan juga bagi Kongres Wanita Indonesia. Saya sangat sayang semua, dan saya memberikan apresiasi kepada para peserta, para pengurus yang alhamdulillah sudah 60 jumlahnya. Dan sekali lagi bahwa kita harus mempunyai pemikiran yang sama, satu chemistry, kemudian satu pola tindak dalam bingkai kesatuan, tekad untuk melaksanakan program dengan merdeka melaksanakan Dharma.
Demikian saya sampaikan, semoga pertemuan pada saat ini kita diberikan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam dharma baktikan kita sebagai ibu bangsa kepada perempuan, anak, generasi penerus bangsa dan negara Indonesia, bahkan di dunia internasional. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa yang menjalankannya, dan selamat Hari Raya Idul Adha besok. Semoga ibadah dan apa yang telah kita lakukan di Kowani mendapatkan balasan yang besar dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Salam ibu bangsa. Terima kasih. Kita melaksanakan dharma. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Giwo yang telah memberikan pengarahan kepada kami semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menjalankan program kerja Kowani. Acara berikutnya adalah, karena mengingat waktu kita bisa selesaikan jam 12, jadi kita acara berikutnya adalah perkenalan Dewan Pimpinan Kowani yang akan dipandu oleh Ibu Widarmi Wijana. Kepada Ibu Widarmi, kami silakan. Terima kasih Bu Neni. Yang kami hormati dan kita sayangi bersama Ibu Ketua Umum Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD. Yang kami hormati Ibu Titin Pamuji SIP, Sekjen Kowani, ibu-ibu Dewan Pimpinan yang hadir pada siang hari ini, yang kami sayangi, serta ibu-ibu pengurus bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang politik, dan bidang lingkungan hidup. Pada kali ini kami mendapat tugas untuk memperkenalkan nama-nama dari pengurus Dewan Pimpinan Kowani, dan kami mohon apabila yang kami sebutkan namanya, tolong bersuara untuk muncul, menyebutkan nama dari organisasi mana, dan moto hidupnya atau saran-sarannya apa yang singkat, biar kita semuanya mengenal kepada ibu-ibu semua. Barangkali pertama dari Ibu Ketua Umum dulu mau menyampaikan moto hidupnya atau saran-saran Ibu. Kalau Ibu kan memang sudah kenal semuanya, tapi barangkali ada pesan khusus untuk pagi hari ini. Kami silakan Ibu Giwo. Pesan apa ya Bu ya? Sudah saya sampaikan pesan tadi. Baiklah, pada intinya adalah saya sebagai Ketua Umum Kowani, saya melakukan bakti saya, ya, kerja saya di Kowani adalah insya Allah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kemudian saya juga saya sayangi semua seluruh pengurus Kowani dan tidak ada mempunyai pemikiran yang negatif sedikit pun. Saya semuanya berpikiran positif dengan semua yang ada di Kowani. Nah, jadi saya melihat semua pengurus, baik itu Dewan Pimpinan Kowani maupun pengurus Kowani, saya melihat adalah kelebihannya, adalah positifnya. Saya jika saya menemukan satu kekurangan atau sesuatu negatifnya, itu saya hilangkan dalam pemikiran saya dan saya lupakan. Jadi yang saya selalu ingat adalah teman-teman adalah dari sisi positifnya, tidak ada dari negatifnya.
Ya, walaupun misalnya ada sesuatu, ada dari Dewan Pimpinan Kowani yang ada yang ya contohnya ada negatifnya lah, tapi saya lupakan apa yang dia sampaikan kepada saya, baik itu menceritakan pengurus, baik itu menceritakan yang hal-hal lain dalam bentuk negatif, itu sudah saya hapus, saya delete di dalam memori saya maupun di dalam back mind saya. Seperti itu. Jadi insya Allah saya selama 5 tahun yang lalu saya sudah berjalan dengan alhamdulillah dengan baik, ya, dengan lancar, tidak ada saling curiga atau tidak ada saling kita niat tidak baik, itu tidak ada, karena kita bersama-sama semuanya di dalam wadah, istilahnya di dalam suatu namanya baskom atau suatu bejana yang besar di mana kita sudah masuk kecemplung bersama-sama ibu-ibu untuk melakukan sesuatu, ya, untuk demi nusa dan bangsa, melakukan sesuatu, meningkatkan harkat martabat perempuan Indonesia. Kita melakukan suatu bakti, amal ibadah kita di dalam satu itu. Jadi kalau kita mau istilahnya kalau kita sudah mau keluar di dalam bejana itu atau di dalam mangkok itu sangat sulit. Jadi bagaimanapun juga saya dengan keadaan apapun, saya harus menyintai Kowani dan menyintai teman-teman sesama perjuangan, begitu. Jadi istilahnya saya berpikiran bahwa di dalam pemikiran saya ini, kita tuh sama-sama di dalam satu baskom yang cekung, yang kalau kita mau keluar dari situ udah nggak bisa, gitu. Seperti itu. Saya menganggapnya Kowani seperti itu, bahwa kita udah bersama-sama nih, udah bersama-sama, kita berjuang bersama-sama, kita harus bergotong royong, kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling mengisi, ilmu kita juga mudah untuk diberikan, dan kita juga harus selalu bertanya kepada teman jika ada sesuatu yang tidak paham. Demikian Ibu Widarmi, demikian. Terima kasih. Dan saya menyampaikan background keluarga saya. Saya mempunyai anak 4 laki-laki, kemudian mantu 2 perempuan, kemudian cucu, alhamdulillah insya Allah mau 5 cucu. Yang ada sekarang 2 perempuan, 2 laki-laki. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Giwa. Berikutnya, Ketua Koordinator Bidang IKOP, Hubungan Luar Negeri, Ibu Hardriani Uli Tiur Silalahi, ada nggak ya? Bu Uli sedang bertugas mewakili saya. Ya, terima kasih Ibu. Berikutnya Ketua Koordinator Bidang Agama dan Hukum, Hukum dan HAM, Profesor Dr. Masita MAG. Silahkan Prof. Baik, terima kasih Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Masita Husnan. Kebetulan diberi amanah oleh Ibu Ketua Umum untuk menjadi koordinator bidang agama dan bidang hukum. Saya kira itu saja ya Bu Id ya. Sekedar memperkenalkan untuk apa tugas saya di Kowani. Motonya Ibu belum motonya tahu Ibu dari organisasi mana, terus moto hidupnya apa gitu, biar kita paham Bu. Oh begitu. Ya. Moto saya bahwa apapun yang kita kerjakan itu hendaknya bermanfaat untuk kemanusiaan, untuk orang lain. Hidup ini hendaknya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Betul tadi seperti Ibu Ketua Umum itu, kita hendaknya senantiasa menjauhi negatif thinking. Apabila ada hal-hal yang sudah kita delete saja dalam kamus hidup kita, sehingga kita selalu melihat ke depan. Kita punya visi ke depan, punya harapan, punya semangat, apapun tantangannya,
pantang menyerah. Nah, itulah mereka yang ingin maju harus seperti itu. Tanpa ragu-ragu, tanpa penyesalan. Jika ada hal-hal yang mengecewakan, ya sudah, itu kita anggap sebagai dinamika kehidupan. Saya kira itu, Bu Wid. Ya, terima kasih, Prof. Ya, itu sudah pengalaman dalam... Tidak. Ya, berikutnya Ketua Koordinator Bidang Soseskel dan Bidang Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Kandidat Susiana Hafandi, MSc. Dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Giwo Rubianto Wiyogo. Yang saya hormati Ibu Sekjen Kowani, Ibu Titin Pamuji, Ibu Profesor Masito, juga Ibu Ketua Bidang dari Bidang OKA, Bidang Soskeskel, Bidang Naker, kemudian Bidang LH. Yang saya cintai. Alhamdulillah Ibu, kita bisa silaturahim di pagi ini. Saya mengapresiasi semangat ibu-ibu di dalam pandemi COVID. Kita tetap menjalankan aktivitas organisasi Kongres Wanita Indonesia, juga aktivitas kita di tempat-tempat lainnya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Masito bahwa kehadiran kita di organisasi ini diharapkan memberikan manfaat kepada banyak orang. Bahwa pada prinsipnya berorganisasi itu adalah melayani. Jiwa-jiwa pelayanan inilah yang kemudian harus kita kedepankan untuk bisa saling asa, AC, dan ASO. Saya dari keluarga Nahdlatul Ulama, saya di Kowani dari organisasi Kopi PMI. Terima kasih Bu Widarmi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Berikutnya Ketua Koordinator Bidang Politik dan Bidang Lingkungan Hidup. Apakah ada Ibu Insinyur Diah Anita Prihabsari MPA? Nggak ada ya, kita lanjut ya. Ketua Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan dan Bidang Humas, Ibu Eri Simanjuta SOS, itu izin. Ya. Berikutnya, Ketua Koordinator Bidang Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya, dan Bidang Pengembangan Kelembagaan, Ibu Dr. Marlinda Irwanti SEMM. Apakah ada? Lanjut. Berikutnya, Sekretaris Jenderal Kowani, Ibu Titin Pamuji SIP, dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Widarmi, yang terhormat dan sekaligus kami sayangi juga Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo, MPD, Ibu-ibu Dewan Pimpinan Kowani dan pengurus Kowani. Perkenalkan saya Titin Pamuji, organisasi asal saya adalah Dian Kemala. Saya utusan untuk masuk di Kowani. Saya berkarya di Kowani semata-mata karena lillahi ta'ala. Saya mendapat kesempatan tugas dari Ketua Dian Kemala dan sepenuhnya saya lillahi ta'ala. Harapan kami adalah mohon ibu-ibu yang sudah terpilih di Kongres sebagai Dewan Pimpinan Kowani maupun sebagai pengurus Kowani, mari kita berkomitmen atau melaksanakan komitmen kita mewakili organisasi kita untuk duduk di Kowani, dan mari kita bekerja bersama untuk kelancaran dan kesuksesan Kowani di masa mendatang. Itu aja harapan kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titin. Berikutnya, Wasekjen Bidang Ekonomi, Koperasi dan UKM, Bidang HLN, dan Bidang Ketenagakerjaan, Ibu Atik Sarjana. Nggak ada ya. Berikutnya, Wasekjen Bidang Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Humas, Ibu Samsiar ARSE. Persilakan. Hadir Bu Widarmi, saya hadir. Iya, saya juga hadir. Oh,
Ya, maaf Ibu Atik, Siapa? tidak lihat Bu Ikam, Ibu Atik dulu Bu Ikam. Ya, Oh, silakan Bu baik, Atik. oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Widarmi. Ini perkenalan kan Bu? Ya, ya. Ya, iya, nama saya Ati Bu, Ati Sarjana. Alamat saya di Cijantung. Saya jadi Wakil Sekjen. Ini untuk periode yang kedua. Ini mohon doanya. Kebetulan saya membidangi ekonomi koperasi yang sebentar lagi akan ada Kowani Fair. Mohon dukungan dari ibu-ibu untuk Kowani Fair online. Kemudian bidang HLN dan bidang ketenagakerjaan. Saya rasa cukup itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ati. Lanjut Bu Ikam. Ya, terima kasih Bunda Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Giwa Rubianto, MPD. Yang kami hormati Sekjen Kongres Wanita Indonesia, Ibu Titin Pamuji, beserta para Ketua Koordinator Bidang yang dapat hadir dalam kesempatan ini dan seluruh anggota bidang yang ada pada pertemuan orientasi yang berikut ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta karunia kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara orientasi ini. Dan saya sebagai Wakil Sekjen dari mewakili Organisasi Wanita Pembangunan Indonesia dan dipercayakan membawahi bidang lingkungan hidup, sosial, dan humas. Dan ini merupakan priorisasi kedua saya sebagai Wakil Sekjen. Dan harapan saya dalam kesempatan berbahagia ini, kiranya insya Allah saya dapat menjalankan tupoksi yang saya diberikan tugas oleh Kongres Wanita Indonesia. Insya Allah dapat berjalan dengan yang kita harapkan bersama. Dan saya semaksimal mungkin ingin membantu 3 bidang yang dipercayakan kepada kami. Itu insya Allah akan kami lakukan dengan baik. Itu saja ibu-ibu yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ikam. Berikutnya Wasekjen bidang bidang pendidikan, iptek seni budaya dan bidang pengembangan kelembagaan serta bidang organisasi. Saya sendiri. Nama saya Widarmi Wijana. Moto hidup saya adalah hanya ada 3, jujur, disiplin, dan rajin. Dan itu sudah saya terapkan dari kecil sampai sekarang. Saya tidak berubah tentang hal ini. Berikutnya, Bendahara Umum, Wasekjen bidang agama, hukum, dan HAM, serta bidang politik, Ibu Dr. Anda Siti Aniroh, apakah ada ya? Tidak ada, lanjut. Bendahara Umum, Ibu Angelia Sasongko. Silakan Ibu. Ibu Angel. Siap Ibu, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ketua Umum KOANI, Ibu yang kami hormati, Ibu Ketua Koordinator, Ibu Ketua Bidang, beserta anggota pengurus yang hadir hari ini, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Angelia Sasongko dari organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. Moto hidup saya adalah bekerjalah kamu, maka Allah, malaikat, orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Berikutnya Bu Widarmi sekaligus atas waktu yang diberikan kepada saya, berkenan saya mengingatkan untuk iuran organisasi, boleh ya Bu? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Untuk ibu-ibu anggota pengurus yang hadir pagi ini, pastinya mewakili dari organisasinya masing-masing. Izin mengingatkan saja bahwa setiap organisasi anggota yang ada di KOANI memiliki kewajiban untuk membayar iuran organisasi per tahun 500.000. Untuk nomor rekeningnya dan kontak personnya nanti akan saya share di WA grup ibu-ibu pengurus sehingga ibu-ibu akan dengan mudah untuk membayar ke rekening KOANI. Dalam rekening ya Ibu ya, sebaiknya tidak tunai tetapi transfer saja. Demikian Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu juga pembayaran
pembicaranya. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih Bu Angel. Berikutnya Ibu Wakil Bendara Umum Ibu Yayah Samsiati, apakah ada? Karena tadi izin. Ada Ibu, izin Ibu. Izin ya. Juga Ibu Wakil Bendara Umum Ibu Dewi Trirenaningsih juga izin ya Bu. Ya, izin ya. Lanjut. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, silahkan Ibu Neni memperkenalkan diri. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Anggreni Purnami. Saya sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan sudah periode kedua. Periode pertama saya PLT, dan periode kedua saya sudah definitif. Moto saya adalah setiap kegiatan ataupun pekerjaan kita anggap sebagai ibadah, sehingga kita dengan ikhlas dan akan memberikan berkah. Itu saja. Saya dari Ikatan Istri Sarjana Peternakan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Selanjutnya Ketua Bidang Agama Ibu Dr. Anda Siti Mariam Tahari MPD, dipersilahkan. Ibu Mariam. Tadi ada Ibu Mariam. Ya. Berikutnya, Ketua Bidang Pendidikan Iptek Seni dan Budaya, Ibu Insinyur Nia Wardini Saididu, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Widarmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD. Yang kami hormati Ibu Sekjen, Ibu Titin Pamuji. Kemudian para jajaran Dewan Pimpinan KOANI, dan yang kami sayangi ibu-ibu yang hadir hari ini dari OKA, dari Soskeskel, dari Naker, dari Politik, dan bidang lingkungan hidup. Saya Nia Wardini, istri dari Muhammad Said Ibu dan ibu dari 2 orang putra. Saya berasal dari Persatuan Istri Insinyur Indonesia. Jabatan saya sekarang adalah menjadi Ketua Bidang Pendidikan, Teknik, dan Budaya. Di KOANI ini adalah saya periode kedua. Moto hidup saya bersama, berpegangan tangan, saling sayang, saling menghargai. Demikian yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat Idul Adha kepada ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Berikutnya Ketua Bidang Soskeskel, Ibu Dr. Khalilah MPD, dipersilahkan. Terima kasih Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum KOANI, Sekjen KOANI dengan seluruh Dewan Pimpinan KOANI, yang saya sayangi semua anggota bidang di Soskeskel yang hadir di sini di OKA, bidang politik, bidang LH, ada semuanya yang tidak bisa sebutkan saya persatu, mohon maaf. Perkenalkan, saya Khalilah. Saya di KOANI ini periode keempat. Periode pertama saya anggota bidang Iptek Pendidikan dan Seni Budaya dari organisasi IPB Kopri. Setelah itu saya menjadi wakil ketua bidang Iptek di pendidikan. Setelah itu periode kemarin saya terpilih jadi ketua bidang agama. Periode sekarang saya Ketua Bidang Soskeskel. Saya alhamdulillah kebetulan di Dewan Pimpinan KOANI itu termuda. 2 periode ini termuda. Mungkin itu yang bisa diingat. Kalau moto saya, everything lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu karena Allah Ta'ala. Jadi dengan moto itu maka semua yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah dan terasa ringan. Saya dari pimpinan pusat Fatayat NU, dan saya berharap di periode ini yang kemungkinan mungkin periode terakhir saya di KOANI itu bisa memberikan hal yang lebih baik, lebih manfaat, dan lebih berkah, terutama untuk ibu-ibu di bidang Soskeskel,
berharap kita bisa terus sinergis, saling berbagi kasih sayang sebagai amanahnya Ibu Ketua Umum, saling asa-asih dan asuh. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Khalilah. Berikutnya Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Ibu Sri Sumiati SEMM, dipersilahkan. Mute-nya dibuka dulu, Bu. Ibu Sri, mute-nya dibuka dulu. Sudah, Bu? Ya. Sudah, Bu, sudah. Nama saya Sri Sumiati. Kebetulan sekarang ditugasi menjadi Ketua Bidang Lingkungan Hidup. Saya di Kowani sudah 5 periode, 1 kali jadi anggota bidang EKOP, 2 periode menjadi Ketua Bidang EKOP, dan 2 periode lagi di Ketua Bidang LH. Moto saya adalah komitmen pada apa yang sudah disepakati. Jadi ini yang akan kami kerjakan terus, dan kebetulan di LH sekarang anggota bidangnya ada 17 orang, Bu, jadi cukup lumayan banyak, tapi alhamdulillah mereka saling kerjasama dengan baik. Mudah-mudahan periode ini kami bisa menyelesaikan program-program dengan baik, dan kalau ada kekeliruan atau kesalahan mohon diberitahukan kepada kami akan terima dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Sumiati. Berikutnya, Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi, dan UKM, Ibu Ayu Ratnaningsih SE, silakan Bu. Ibu Ayu Ratnaningsih ada ya? Nggak ada ya? Berikutnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Ibu Siti Amelia Georgiana SSN, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan kepada Ibu Gigo Widianto sebagai Ketua Umum KOANI dan Ibu Titin Pamuji sebagai Sekjen KOANI. Salam saya juga untuk ibu-ibu pengurus bidang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Amelia Georgiana, SSN. Di periode ini menjadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Yang menginspirasi saya untuk ikut dalam organisasi KOANI, mohon maaf, asal organisasi saya dari wanita MKGR. Oleh karena itu, yang menjadi inspirasi saya untuk ikut di organisasi KOANI ini adalah eyang saya, Ibu Min Sugandi. Dari beliau juga saya mendapat moto bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Selama otak kita masih bekerja, maka ilmu dapat terus kita serap dan dapat kita amalkan. Karena saya ingat pesan dari beliau terakhir saat saya menyampaikan bahwa saya ikut di KOANI adalah beliau, kamu jangan lupa untuk terus baca, terus cari ilmu, cari bacaan untuk menambah wawasan kamu, gitu Bu. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Amelia. Berikutnya Ketua Bidang Hukum dan HAM, Ibu Enita Adia Laksmita SHMH. Ada ya Bu? Nggak ada. Lanjutnya Ketua Bidang Politik, Ibu Dr. Anda Kori Sukoco MSI. Dipersilahkan Ibu.
Ya, terima kasih Bu Widarmi. Yang terhormat Ibu Ketua Umum, Ibu Sekjen, Ibu-Ibu Ketua Koordinator, Ibu-Ibu DP, dan seluruh anggota bidang yang saya sayangi. Terima kasih kesempatan bagi kami. Saya Kori Sukoco. Sebenarnya nama saya Kori Jans, seperti yang tertera di layar itu. Nama saya asli adalah Kori Jans Sukoco, itu nama suami. Dari nama Sukoco jelas bahwa suami saya adalah orang Jawa. Jadi hurufnya O. Begitu Bu, terima kasih. Anggota bidang kami itu tidak banyak, 5 orang, tetapi sepertinya ada tambah 1 lagi Bu Neni, kami menunggu Ibu Artia masuk, alhamdulillah menjadi 6. Walaupun jumlahnya kecil, kami usahakan supaya kecil-kecil cabai rawit begitu Bu. Jadi masih bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Lalu saya ingin menyitir tadi yang dikatakan oleh Ketua Umum, kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Itu juga menjadi moto hidup saya. Yaitu selama kita diberi umur oleh Allah, kita diberi ilmu oleh Allah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah saya ingin memanfaatkan apa yang saya punyai ini sebisa saya untuk bersama-sama dengan teman-teman untuk menjalankan tugas-tugas di Kowani. Tadi Ibu mengatakan, Ibu Bugiwo mengatakan bahwa kita di dalam satu tabung. Ya Bu Giwo, ya dalam tabung tidak bisa keluar. Kalau saya mengumpamakannya bukan tabung. Kita dalam satu kapal besar yang bernama Kowani. Nahodanya adalah Ibu Insinyur Giwo, Dr. Insinyur Giwo Rubianto, MPD. Itu nahoda dari kapal. Kita semua adalah kru daripada kapal besar itu. Kita harus bahu-membahu, berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita bantu nahoda untuk mencapai tujuan kita untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Itu terima kasih Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kori, bukan tabung tapi wadah. Tapi ya, wadah. Tapi baskom. Iya. Bagusan kapal, Mbak Ketua. Iya. Kapalnya besar, komandannya cantik, pinter, mantap sudah. Jadi kita semua adalah kru daripada kapal itu. Terima kasih. Setuju Bu Kori. Bu Widarmi. Ya Bu. Saya izin melaporkan bahwa Bu Ratna Suyudi itu melaksanakan tugas dari Ketua Umum menghadiri undangan dari Kominfo. Oh ya. Terima kasih Bu informasinya. Ibu Sekjen. Terima kasih. Berikutnya Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, Ibu Tantri Diah Kirana Dewi. Ada enggak ya? Nggak ada ya, lanjut. Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan, Ibu Jen T. Puguh SH. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wid. Pada yang terhormat Ibu Ketua Umum Ibu Giwo Rubianto Wiyogo, dan pada yang terhormat Ibu Sekjen Bu Titin Pamuji, beserta Dewan Pimpinan Kowani yang hadir hari ini, dan pengurus bidang yang hadir juga hari ini. Saya berasal dari Wanita Persahi. Sebelumnya saya Ketua Bidang Hukum dan HAM. Di periode ini saya Ketua Bidang Pengembangan Lembaga. Bagi saya menganggap semua orang itu baik. Andaikan juga ada yang punya kekurangan, saya nggak perlu membicarakan atau menjelek-jelekan seseorang. Bagi saya semua baik. Yang ada kekurangan, kita coba tutupin aja. Itulah yang hidup saya. Putra saya 4. Insya Allah tahun ini ada yang mantu. Mohon doanya. Dan kiranya di pengurus bidang pengelem, jumlah anggotanya 8 orang. Saya mohon bantuan juga dukungan dari ibu-ibu yang lain supaya yayasan-yayasan ini lebih maju, lebih lebih menggambarkan keluar bahwa Kowani adalah yang organisasi besar, mempunyai yayasan juga yang besar. Kiranya cukup bagi saya. Terima kasih Ibu Wid. Terima kasih Ibu Jen. Yang terakhir, Ketua Bidang Humas, Ibu Joyce Yasmin Ansori, dipersilahkan.
Ibu Joyce? Tadi ada. Masih ada Ibu Joyce? Ya mungkin nanti menyusul, Ibu Joyce belum muncul. Demikianlah Ibu-Ibu sekalian yang sudah kami perkenalkan, pengurus Dewan Pimpinan Koani, ternyata memang keren-keren semua. Ya. Jadi itulah memang pilihan dari organisasi anggota Koani. Ya. Semoga dengan yang sudah diperkenalkan oleh Ibu-Ibu Dewan Pimpinan Koani akan lebih mempererat lagi kepada para pengurus, anggota pengurus yang lain. Jadi sebuah kapal besar tadi tetap akan bisa berjalan dengan lancar. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu-Ibu dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan kami. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Anggraini Purneni. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Widarmi yang telah memperkenalkan pengurus dan pimpinan Koani. Acara selanjutnya adalah perkenalan pengurus bidang. Dalam hal ini bidangnya ada 4, tapi yang pertama kali adalah bidang sosial, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, kepada Ibu Dr. Kalila MPD sebagai ketua bidangnya agar bisa menyampaikan perkenalannya untuk pengurusnya. Dalam singkat-singkat saja ya Bu Kalila, karena waktunya. Terima kasih. Mungkin nama dari organisasi apa, hadiahnya apa? Ya, silakan Bu Kalila. Ya, baik. Terima kasih Bu Neni. Saya informasikan, saya cek juga di absen.